Ya, kalau di bagian pertama kita sudah mendengarkan ada usulan nama yang kemudian hadir adalah Capres Pak Prabowo, Cawapresnya Pak Jokowi. Tadi kita sudah dengarkan dari para narasumber, Pak Nursiwan Sujono, Ketua DPP PD Perjuangan. Ini lucu-lucuan menjelang 2024. Kang Pipin juga mengatakan ini agak sulit terjadi untuk melihat hal ini. Beberapa tokoh PKS mengatakan agak nggak layak menaruh Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden. Capres lagi saja sudah ditolak kalau mau periodenya 3 kali begitu. Mas Adi Praitno juga mengatakan begitu. Kalau begitu makanya saya kemudian di bagian kedua ini lebih ingin mengerucutkan pertanyaan-pertanyaan publik. Saya kan publik juga gitu. Udahlah saya langsung tanya ke Mas Nus begitu, nanti ditanggapi Mas Adi. Nama-namanya kan udah jelas muncul terus. Jadi raja-raja survei saya sebutnya begitulah. Juara-juara kelas untuk survei. Ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan. Nah ini gimana PD Perjuangan nanti akan memutuskan siapa yang kemudian akan menjadi calon. Saya merasa dari 2 nama itulah yang nanti akan muncul. Mau jadi capres, mau jadi cawapres tinggal belakangan. Ini atau akan ada nama lain yang tiba-tiba diambil dari luar dari PD Perjuangan. Mas Nus? Ini memang semakin lama semakin pandai-pandai. Jadi S3 jurusan politik semua. Iya, gurunya Mas Nus juga kita ini kan. Jadi sudah berkali-kali kita sampaikan dan terakhir tadi sebelum kita acara ini, Sekjen juga sudah menyampaikan. Nanti pada saatnya tentu akan muncul, akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Nah, jadi apakah itu yang muncul saat ini ataupun ada hal yang baru, nanti kita lihat saja pada saatnya yang paling tepat, dan tentu semua itu berdasarkan tinjauan yang sudah cukup melakukan evaluasi Ibu Ketua Umum apa yang akan disampaikan nanti kelak. Ya. Dan untuk kepada PDI Perjuangan mohon sabar. Dan itu kesabaran itu penting. Perjuangan kita begitu lama untuk membangun sistem, membangun demokrasi ini dengan berbagai dinamika yang muncul selama 3, 4, 5 periode sebelum ini. Ya. Kita mampu juga melewati itu dengan baik. Ya. Oke. Dan tentu masing-masing memiliki alasan, memiliki pertimbangan-pertimbangan. Sama, kalau Kang Pipin tadi mengatakan kita dengarkan suara rakyat, katanya sekarang harga-harga naik, katanya begitu. Ya saya hanya baca aja beberapa rilis dari lembaga-lembaga. Inflasi kita ini 1,8 dan itu mungkin juara nasional selama Republik ini berdiri. Ya. Jadi saya tidak tahu juga. Tentu masing-masing tentu akan berargumentasi sendiri-sendiri pada kondisi yang berat, kondisi pandemi pada saat kemarin. Pemerintah mampu melakukan recovery itu, memulihkan sampai pada saat ini aktivitas kembali memasuki hampir normal. Itu semua adalah nanti kita akan lihat, mau tidak mau akhirnya kepada personal, kepada siapa yang akan tampil kelak. Ya. Nah, jadi 2 tahun itu memang menunggu itu tidak nyaman. Iya ya. Nggak sabaran biasanya memang kita ya Mas Nus. Tapi olahraga penantian itu harus kita latih.
Ya, untuk supaya keputusan kita menjadi benar, amin. menjadi Oke, bijak, menjadi baik oke. bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, Mas Nus, kita dapat poinnya kalau dari PD Perjuangan. Nah, saya juga mewakili pemirsa Sapa Indonesia juga banyak yang selalu tanya, Pak, ini juga rahasia umum begitu. Kang Pipin, kalau PKS itu selalu ditempel dengan salah satu juara kelas survei juga namanya Anies Baswedan, begitu kan? Ini Ya. memang sudah ada kontraknya, kita nggak ngelihat begitu, jadi udah PKS itu pasti akan dukung Anies Baswedan. Saya konfirmasi nih, ini akan begitu atau jangan-jangan nanti PKS punya calon lain begitu? Kang Pipin? Ya, Mas Bayu ya. Jadi PKS memiliki kriteria calon presiden ke depan. Hmm, Pertama tentu yang memiliki visi misi komitmen dalam pemberantasan korupsi yang tadi saya sampaikan. Komitmen untuk membangun ekonomi yang baik, berkeadilan, ya, kedaulatan yang baik. Dan juga tentu yang kedua adalah yang berpeluang menang ke depan. Makanya kita lihat hasil survei beberapa nama seperti Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, hmm, Pak Ganjar, hmm, AY, dan juga dari PKS saat ini sudah muncul misalnya Dr. Salim ya, Ketua Oke. Majelis Syuro juga sudah muncul di beberapa lembaga survei. Jadi kami harus sampaikan bahwa kami berikhtiar untuk mencari calon presiden yang tadi yang memiliki visi dan memiliki komitmen nasionalis dan religius. hmm, Dengan Pak Anies kami menjalin komunikasi yang baik dan juga sebagaimana dengan yang lain. Sampai saat ini kami belum memiliki calon dan belum berkomitmen dengan salah satu calon presiden manapun ya, Oh, termasuk oke. Pak Anies, dan tentu kami saat ini berikhtiar mencari ya, sosok ya yang kira-kira bisa diterima oleh partai-partai koalisi. Kira-kira PKS hanya 8,2%. Kita harus berkoalisi dengan partai-partai lain, PKS, Partai Islam, dan kita ingin Mana yang mencari lebih mitra prioritas koalisi. sekarang, Kang Pipin? Mana yang lebih prioritas bagi PKS sekarang? Cari calon presiden apa cari teman koalisi partai politik lain sekarang ini? Ya, ya. Kami saat ini mencari mitra koalisi terlebih dahulu. Hmm, Sebelum kepada sosok, kami melihat bahwa yang pertama bagaimana membangun kesamaan visi, chemistry, duduk bareng-bareng sebelum menentukan siapa sosok. Platform kebijakan apa ke depan yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi saat ini atau misalnya kita mencari alternatif yang lain? Itu Oke. tentu yang kita akan dudukkan dengan mitra koalisi sebelum menentukan siapa calon presiden kita ke depan. Ya, Jadi calon terbayang. presiden saat ini sudah muncul ada 4-5 nama yang ada di lembaga survei, tetapi yang paling penting adalah bukan hanya sekedar figur, tapi komitmen terhadap perbaikan, penyelamatan bangsa ke depan. Oke, ya terbayang. Terima kasih Kang Pipin. Mas Adi, kalau Anda melihat seperti ini, ya ini dua-duanya kelas kakap ya kan. Ya, kita wajar kalau mereka diplomatis nih. Mas Nus apalagi gitu sama Kang Pipin gitu. Tapi kita lihat gitu. Bahkan Kang Pipin mengatakan Mas Ganjar saja dari PD Perjuangan pun dipantau. Apakah ini mungkin akan terjadi kejutan? Waduh, PKS kemudian berkoalisi dengan PD Perjuangan 2024. Anda melihatnya seperti apa Mas Adi ini? Jawaban-jawaban abang-abang kita ini. Ya tentu sangat berhati-hati ya untuk memberikan statement politik. Karena Bang Yus ataupun Bang Pipin ini tidak bisa memutuskan soal siapa figur yang akan diusung dan dengan siapa harus berkoalisi di 2024. Tapi ada dua hal yang ingin saya komentari Mas Bayu. Ya. Bahwa dari nama-nama yang kita diskusikan tadi itu, pertama orang seperti Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan adalah mereka yang sebenarnya punya pasar politik. Tapi mereka tidak punya tiket partai. Iya. Makanya disitulah kemudian sekalipun mereka itu disukai, punya elektabilitas, tapi kalau tidak punya tiket partai untuk menggenapi ambang batas presiden 20%, itu tentu menjadi persoalan yang rumit. Iya. Nah, pertanyaan yang sama misalnya juga muncul. Mbak Puan sekalipun belum muncul secara signifikan surveinya, tapi kita juga tahu bahwa Mbak Puan adalah orang yang juga penting di elit-elit partai PDIP yang juga kemungkinan akan diusung maju untuk 2024. Ada Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, yang juga diwajibkan maju, tidak punya pasar politik sejauh ini, tapi punya tiket partai.
dua variabel ini yang sebenarnya membuat tarikan nafas kenapa begitu banyak simulasi kreatif yang muncul ke publik, Mas Bayu. Mungkin secara umum. satu-satunya yang agak mantap ya juara kelas survei dan juga punya tiket cuma Pak Prabowo dengan Gerindra, ya kan? Betul. Nah, Ya. kalau kita membaca secara umum misalnya, kalau PDIP ingin memenangkan pertarungan ini, kalau jadi koalisi dengan Gerindra, kan tinggal misalnya pasang Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno. Seakan-akan game ini sudah selesai. Jadi siapapun nanti penantangnya, entah itu Anies Baswedan dengan Erlangga, Anies Baswedan dengan AHY, Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil, itu tentu tidak terlampau risau. Kalau yang diusung oleh koalisional dua partai PDIP dan Gerindra itu adalah nama-nama yang juga besar namanya seperti Ganjar dan Sandi. Tapi kan nanti saya membaca PDIP akhirnya akan melihat siapa yang akan dimunculkan kubu lawan. Kalau yang dimunculkan adalah nama yang tidak terlampau kuat di survei, tidak populer dan tidak punya elektabilitas, kok rasa-rasanya Mbak Puan juga akan diusung. Karena sampai saat ini saya belum melihat PDIP itu belum mengkonversi suaranya yang 3 digit itu menjadi suara Puan Maharani. Ya. Sambil dengerin Mas Adi, Mas Nus sudah senyum-senyum. Kayaknya benar nih analisanya. Karena begini, Mas Bayu, saya melihat Pak Puan itu dibiarkan bekerja secara maksimal. Diterima oleh publik, direspon oleh publik. Tanpa misalnya ada intervensi dalam tanda kutip, bagaimana suara PDIP yang saat ini dalam survei yang kita lakukan 23% menjadi suaranya Puan. Itu lain ceritanya. Kalau suara PDIP yang 3 digit itu sudah menjadi suara Puan, tentu Bang Yus ini senyum-senyumnya agak sedikit lebar. Karena akan mungkin gitu memenangkan pertarungan di 2024. Dengan catatan Mas Bayu, lawannya juga tidak terlampau kuat. Tapi kalau lawannya punya nama besar, tentu ini agak rumit bagi PDIP yang sepertinya juga akan mempertimbangkan siapa yang akan diusung. Karena 2014 yang lalu, kita juga mendengar dan melihat dari dekat dari pembicaraan media, pilihan antara Megawati yang akan diusung ataupun Jokowi itu bukan perkara gampang. Antara yang punya tiket partai dengan yang punya tiket pemilih adalah pilihan-pilihan yang sebenarnya sama-sama sulit sampai saat ini. Terbayang untuk PD Perjuangan. Kalau PKS, kalau PD Perjuangan dengan Gerindra masih mesra begini, agak-agak sulit nih tampaknya ya untuk mencari sesuatu. Atau Anda punya analisa lain? Biar Bang Pipin juga senyum-senyum, mungkin Mas Adi punya analisa? Oh iya, tentu saja. Sebagai penantang, Mas Pipin, entah Anies yang akan diusung nantinya, butuh kerja yang ekstra. Kalau yang diusung itu adalah nama yang cukup besar dan populer seperti Ganjar dan Sandi. Ingat Kang Pipin, Anies memang masuk 3 besar dalam radar survei, tapi jarak elektabilitasnya dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo itu cukup jauh. Bahkan hampir 10% ya. Secara perlahan Sandiaga Uno sudah masuk 4 besar, yang sudah mulai nempel Anies Baswedan. Dalam konteks itulah tentu, kalau misalnya nih, PKS tetap ingin mengusung Anies Baswedan, kerjanya nggak gampang. Apalagi di bulan ini, Oktober, Anies sudah tidak punya panggung politik. Anies tidak bisa terus-terusan hanya menjadi YouTuber. Harus dia punya kerja politik yang kemudian bisa diusung sebagai bentuk keberpihakan dan kerja-kerja politiknya yang dinilai pantas sebenarnya untuk menjadi pemimpin untuk 2024. Karena saya memprediksi setelah muncul ratusan PLT di berbagai tempat, juga akan muncul pemain-pemain baru, Mas Bayu, yang juga akan diprediksi akan sebagai calon yang juga layak untuk dipromosikan untuk 2024. Karenanya ini tergantung bagaimana profiling Bang Pipin ini. Kalau salah pilih calon, salah pilih teman koalisi, bukan tidak mungkin Bang Nus akan mencatatkan tinta emas sebagai partai yang akan memenangkan pertarungan untuk yang kedua kalinya. Hat-trick, Mas. Hat-trick ya, sepak bola kita ini ya. Sedikit Mas Adi, sedikit ya, sebelum kemudian nanti dikomentari sedikit. Dalam tingkatan lokal, PKS dengan PD Perjuangan sering berkoalisi. Saya nggak punya catatannya, tetapi saya sempatlah mendengar. Tapi kalau di tingkat nasional kan belum pernah. Apakah ini mungkin hal-hal semacam ini? PKS kemudian bergabung dalam koalisi dengan PD Perjuangan. Mas Adi? Kalau bicara tentang kemungkinan ya tentu sangat mungkin, Mas Bayu. Tapi kok rasa-rasanya kalau di level nasional, PKS ini bagaikan minyak dan air dengan PDIP. Bahkan saya juga cukup yakin sampai lebaran kuda sekalipun, kedua partai ini ditakdirkan sebenarnya untuk bersaing dan menjadi rival. Karena tentu alasan ideologis yang semakin mengeras. Orang melihatnya PDIP ini agak ke kiri, PKS ini agak ke kanan. Dua kutub yang
sampai saat ini mewakili blok politik pembelahan yang menurut saya belum sepenuhnya selesai. Tapi Oke. wallahu a'lam bishawab. Ya, Kalau nanti ada kalkulasi politik yang kemudian memungkinkan kedua partai ini bersatu, mungkin statement saya ini bisa sedikit diedit. oke, terbayang Mas Adi. Mas Nus, punya tanggapan berkaitan dengan analisanya Mas Adi? Wah, luar biasa. Jadi cepat-cepat Mas Nus, saja benar nggak itu Mas Nus? mengangkat Mas Adi jadi penasihat politik PKS. Tidak ada yang atau katakanlah sulit untuk dibantah apa yang sudah diutarakan oleh Pak Adi. Hanya saja menjadi kunci bagi seluruh partai politik, tentu dia ingin besar. Dia ingin mempertahankan kekuatannya. Siapapun yang akan diajukan. Perhitungan pertama adalah tentu adalah kekuatan internal. Ya, Perhitungan-perhitungan semua kalau kami adalah memunculkan sebuah partai itu bertahan untuk berada pada posisi yang menentukan, atau katakanlah partai besarnya itu dipegang teguh betul. oke. Nah, untuk itu maka kebijakan maupun keputusannya harus diperhitungkan dengan cermat. Jadi tidak mungkin asal-asalan hanya melihat figur dan sebagainya, itu tidak. Ya, Kita pun siap untuk, tadi Sekjen sudah katakan, kita sudah pernah menang 2 kali, tapi pernah juga kalah. ya. Jadi tidak apa-apa. Maka semua tinjauannya adalah memperkuat partai. Ya, Itu konsolidasi yang perlu kita lakukan. ya. Jadi terlepas dari apakah selama 2 tahun ini akan muncul berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, konfigurasi personal dan sebagainya, itu baik-baik saja. Tapi Ya. tentunya diharapkan tentu semua sistem politik ini akan mendukung demokrasi yang kita bangun pasca reformasi ini. Iya, terbayang, Mas Nus. Kang Pipin, kalau dari analisa Mas Adi tadi sudah cukup tergambar, betul kira-kira PKS akan seperti itu? Ya, saya kira Mas Adi boleh berwacana, beranalisis, Ya. tapi PKS punya komitmen bahwa meskipun kita berbeda-beda, Ya. tetapi kita bisa bersatu. Termasuk dengan PDIP, saya kira kita juga bisa berkoalisi. Saya Waduh, pagi ini oke. menemani anak saya untuk membaca buku Persatuan Ini dalam pas nih, Perbedaan. jadi Mas Nus pakai Ini- merah, Kang Pipin pakai putih. Merah putih, udah pas ini, Indonesia itu. Jadi Mas Bayu, di dalam buku ini Persatuan dalam Perbedaan. Ini anak kelas 6 SD ya. Saya Oh. baca, nemenin anak belajar begitu. Ya, Banyak nilai-nilai normatif yang anak-anak saya itu nanya, kok tidak sesuai dengan realitasnya kalau nonton TV berdebat, saling singgung dan yang lainnya begitu. Apakah benar gitu perbedaan itu bisa disatukan? Ya itu bisa kalau kita memang saling memahami, menyadari bahwa Oke. ketika ada persoalan bangsa, kita berbeda, kita bisa bersatu. PKS bisa berkoalisi dengan siapapun ya, memiliki komitmen bersama, tetapi tentu kami tidak bisa berkoalisi dengan partai yang tidak mau berkoalisi misalnya. Jadi waktu itu Mas Hasto bilang tidak mungkin koalisi dengan PKS. Nah, kami kan tentu tidak bisa. Kalau misalnya menjalin komunikasi, ayo. Kalau mau koalisi, ayo. Jadi PKS membuka diri dengan siapapun untuk berkoalisi. Selama kita memiliki visi, misi, dan platform kebijakan pembangunan yang sama ke depan, komitmen dalam pemberantasan korupsi, komitmen untuk menjaga NKRI, menyelamatkan kedaulatan bangsa, bagaimana kita tidak dibangun oleh hutang negara yang besar. Ya. Saya kira nilai pada tahap itu ya kita harus duduk bareng, kita harus berkomunikasi. Maka kenapa waktu itu kami silaturahmi kebangsaan hadir ke kantornya Mas Nus untuk ayo kita duduk bareng, apa persamaan dan perbedaan kita, bagaimana histori dulu kita, takdir histori dan sosiologis kita bisa berkomunikasi antara kalangan religius dan nasionalis. Gitu. Tapi ketika pintu itu sudah ditutup, ya tidak memungkinkan, tidak bisa kita menindaklanjutin. Kami akan terus
menjalin komunikasi dengan siapapun, ya, dengan partai-partai politik, dengan ormas, dan dengan tokoh masyarakat. Untuk ayo kita duduk bareng. Ada 2 tahun ke depan, Iya. kita cari apa programnya dan siapa sosok yang akan kita perjuangkan yang berpeluang menang di 2024. Oh, menarik. Mas Adi, tampaknya kita menunggu kejutan-kejutan di 2024. Sedikit Mas Bayu, saya punya alasan sebenarnya. Silakan Mas Adi, singkat ya. Kenapa saya bilang PKS dan PDIP ini sampai lebaran kuda sekalipun nggak mungkin koalisi? Argumennya sederhana. Ketika PDIP dan Jokowi menang di Pilpres 2014 dan 2019, partai-partai yang kalah cenderung ingin diajak koalisi, menjadi bagian koalisional pemerintah. Kecuali PKS salah satunya. Itu menjadi alasan kenapa 2 partai ini disatukan sangat sulit. Yang kedua, kalau orang bicara partai yang ideologis, salah satunya partai itu PKS dan PDIP, Mas Bayu. Kaderisasinya kuat, platform politiknya kuat, ideologinya juga kuat. Makanya pada level tertentu ideologi 2 partai ini memang agak rumit untuk disatukan. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa saya selalu berkeyakinan PDIP dengan PKS sulit untuk berkoalisi. Bahkan kalau melihat kecenderungan saat ini, di tengah begitu banyak misalnya koalisi-koalisi yang ingin dibangun, satu, PKS tidak pernah menjadikan PDIP sebagai prioritas, sebagai partner. Itu kalau melihat kecenderungannya, PKS itu lebih main ke Demokrat, lebih main ke Golkar misalnya. Begitupun sebaliknya. PDIP malah lebih ingin terbatas koalisinya. Hanya kelihatan ingin mesra dengan Gerindra, tidak dengan PKS. 3 hal yang kemudian menurut kita yang melihat persoalan ini dari jauh, kok sampai kapanpun di level nasional, PKS dan PDIP agak rumit untuk dijelaskan tentang kemesraan mereka. Oke, ya. Saya bukan ngompor-ngomporin ya, Mas tapi begitulah Walaupun- yang ada, yang kita lihat ya. Di Walaupun NTB kita koalisi, ya. Tuh, Dr. ya Rizal kan? diusung PKS, PDIP. betul. Jadi kalau di tingkatan nasional saja ini belum terjadi. Makanya saya mau bilang Mas Adi, dengan ada Mas Nus di sini, dengan ada Kang Pipin, dengan tadi mengatakan kalau untuk Indonesia nasionalis, religius, itu sebuah ideologi tentu bisa bersatu. Saya tetap buka kemungkinan itu, sekecil apapun. Jadi kita akan menunggu 2 kejutan, hat-trick dari PDI Perjuangan dan sejarah terjadi dalam nasional. PDI Perjuangan dengan PKS berkoalisi, bukan tidak mungkin, ya kan? Mantap. Kita jaga di situ, mudah-mudahan. Karena masih 2 tahun, kita akan ketemu lagi. Mas Nus, terima kasih. Kesabaran. Kang Pipin, terima Terima kasih. kasih. Betul, kita butuh kesabaran. Terima Mas kasih, Adi, Mas Bayu. terima kasih analisanya. Kita ngobrol lagi pasti. Selamat pagi. Itu tadi obrolan kami berkaitan dengan utak-atik kandidat Pilpres, terutama dari PDI Perjuangan dan PKS. Kami segera kembali dengan informasi lainnya.